itu semua orang bisa melamar, tapi tahun ini enggak. Hanya mereka-mereka inilah yang bisa melamar P3K. Kalau di sini blawur ya, kalau di sini jelas. Nah, hanya mereka-mereka ini yang 4 poin ini yang bisa melamar dalam formasi JF Guru. Ya, selain ini nggak bisa. Oke, yang pertama dulu ada pelamar prioritas, yang kedua ada guru STHK 2, yang ketiga ada guru non ASN di instansi pemerintah, yang keempat ada lulusan PPD. Nah, penjelasannya seperti ini, per poin ya, penjelasannya seperti ini. Kita harapkan kita satu frekuensi. Pelamar prioritas, siapa sih pelamar prioritas? Pelamar prioritas itu adalah P1 kalau Bapak Ibu nyebut DHB, kita anggap P1. Bapak Ibu nyebut ya, biar kita nggak usah debat-debat lagi. Sebenarnya nggak ada, legalitas P1 itu nggak ada di peraturan pemerintah, kecuali di Permen 20 tahun 2022, di mana permen itu udah dicabut. Maka seharusnya Bapak Ibu nggak ada lagi sebutan P1, P2, P3, P4 dan segala macam. Tapi ini general understanding aja, kita untuk ngobrol bersama ya. Oke, P1 guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus seleksi. Kalau Mas ini ada P1 tahun 2021 tapi udah dapat NIP, udah kerjanya di formasinya itu jabatan guru Penjas Orkes, tapi dia merasa nggak cocok nih Penjas Orkes, dia mau pindah daftar lagi di guru kelas, boleh nggak dia daftar lagi dan dia menjadi prioritas nih tahun lagi? Enggak. Kalau udah dapat NIP udah kita buang namanya. Enggak, maksudnya bukan dibuang, dihapus namanya dari database P1. Jadi udah nggak P1 lagi. Kalau sudah dapat NIP, belum pernah dinyatakan lulus. Itu P1. Tapi Mas kan P1 nggak hanya P1 di instansi pemerintah kami lagi. Mau di sini ada dari Pemkot Bengkulu. Ada. Nah, ini terjadi Pak tahun lalu ya di Bengkulu, di mana ada pelamar dari Tangerang Selatan. Enggak, pelamarnya dari kota Bengkulu, tapi dia P1-nya di Tangerang Selatan, betul nggak? Pak, maaf ya. Nah, maaf ini kami jadikan contoh nggak apa-apa ya Pak ya. Nah, ini ada dari Pemkot Bengkulu, dia aktif di Bengkulu, kota Bengkulu, melamar di kota Bengkulu, tapi P1-nya di kota Tangsel. Kota Bengkulu merasa ini bukan kewajiban kami untuk angkut, karena ini bukan P1 tempat kami nggak ada P1, nggak ada bukan P1. Nah, ini seperti kalau ada kasus-kasus seperti itu, baik P1 yang lulusan swasta ya, P1 yang dia itu bukan aktif di instansi pemerintah tapi dulunya memang P1 dari luar, sekarang mungkin aktif di pemerintah tapi belum sampai 2 tahun nih. Nah, gimana mekanismenya nanti akan kita bahas di seleksi administrasi. Kayak itu juga termasuk dia bisa melamar. P1 swasta bisa melamar. P1 yang bukan dari, misalnya ini contoh tadi kan kota Bengkulu, P1 yang bukan dari kota Bengkulu, dia dari Tangerang Selatan nih, lalu mendaftar ke Bengkulu, karena sekarang di saat ini nih, dia aktifnya di kota Bengkulu, meskipun baru setahun, dia juga bisa melamar. Ya, tapi nanti dulu kita akan kita jelaskan. Yang penting kita sebut dulu, dia masuk dalam himpunan data dapat melamar dulu, peserta yang eligible. Oke ya, nanti kita simpan pertanyaannya buat slide selanjutnya. Yang kedua, STHK 2 terdata dalam database BKN dan aktif mengajar. Seperti tadi kami jelaskan Bapak Ibu ya, jangan sampai ada penyuluh pertanian daftar sebagai guru. Ya cari cocok tanam nanti. Ya kalau daftarnya di SMK atau SMPP, yang mana ini seharusnya bukan wilayahnya Pemda ya, kalau SMPP ya wilayahnya dari kementerian atau lembaga. Nah itu mungkin baru bisa cocok inheritasnya. Tapi kalau penyuluh pertanian, THK 2 kan dulu ada banyak Bapak Ibu ya, ada THK 2 pertanian, dosen, guru, nakes. Tapi kalau ada dokter daftar jadi guru, ya alhamdulillah ya, mungkin siswanya diajarin jadi pintar jadi guru mungkin. Tapi kan nggak kompeten juga seperti itu. Maka kita sebutkan THK 2-nya di sini adalah THK 2 yang aktif mengajar, yaitu THK 2 yang aktif sebagai guru yang dapat melamar di guru. Maka kita sebut dalam diktum dia bukan ex THK 2 langsung, tapi adalah guru ex THK 2. Guru ex THK 2 adalah guru yang terdapat dalam database BKN sebagai THK 2 dan aktif mengajar. Saat ini aktif mengajar. Aktif mengajarnya berapa tahun Mas? Udah, yang penting aktif mengajar. Khusus THK 2 ya, yang penting aktif mengajar. Tuh. Yang ketiga, tenaga non ASN. Nah, tenaga non ASN ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, non ASN terdapat dalam database BKN. Yang kedua adalah non ASN di instansi pemerintah.
Nah, terdata dalam data BKN tentunya Bapak Ibu sudah tahu ya, kemarin sudah menyampaikan data kepada BKN, melakukan pendataan, dan tapi kami temukan beberapa anomali data Bapak Ibu. Dari Dirjen Ketika menemukan beberapa anomali data, contoh orang dia kerjakan sehari-hari sebagai tenaga administrasi, tapi Bapak Ibu data sebagai guru. Nah ini kan kurang tepat. Atau sebaliknya, dia ini sebenarnya aktif mengajar, tapi terdatanya sebagai tenaga administrasi. Nah dengan ini kami memahami bahwasanya ternyata database BKN belum 100% bisa belum reliable untuk dijadikan data basis seleksi yang secara utuh. Maka database BKN kita kunci tipnya saja. Nanti mungkin kita akan tembak siapa saja yang terdata dalam database BKN sebagai guru, nakes teknis, tapi dia aktif mengajar, ya. Tapi dia aktif mengajar, dia masuk dalam kategori ini. ASN yang terdata dalam database BKN dan aktif mengajar. Tuh, yang kedua adalah guru aktif dalam Dapodik minimal 2 tahun atau 4 semester. Ini banyak pertanyaan sekali. Mas 2 tahun sama 4 semester kan beda. Kalau pendaftarannya 2 tahun itu pada Oktober, maka yang bersangkutan 2 tahunnya kan sejak Oktober 2022. Gimana kalau 2 semester? Interpretasinya gimana? Kalau dia 4 semester, mohon maaf. 4 semester dalam Dapodik, paling enggak dia terdatanya itu baru Juli 2022. Cut-off Juli 2022 dengan Oktober 2022, ini kan beda bulannya, cut-off-nya beda. Nah ini sebenarnya data gua ini sebenarnya mau 2 tahun sejak Oktober 2022, mau 4 semester sejak Juli 2022, sebenarnya merupakan himpunan data yang sama. Dua ini sebenarnya himpunan data yang sama. Kenapa? Karena sepengetahuan kami ya, mungkin Dirjen KTK maupun Bapak Ibu dari operator Dapodik, ada di nggak Mas Dapodik yang dinas pendidikan? Dinas pendidikan ada ya. Jadi ini barengan ya. Oke, berarti syukur. Nah maka nanti monggo dicek dari dinas pendidikan, apakah beneran sama orang yang terdata mulai Juli 2022 atau mulai Oktober 2022. Nggak tahu nih, ini kapan kita seleksi ya, kita asumsikan. Ini catatan asumsi ini harusnya ada bintangnya nih, nanti sebelum kita nge-share kita bintangin aja ya Bapak Ibu. Nah ini Oktober 2022 ini asumsi jika pelamaran atau pendaftaran dilakukan pada Oktober 2024, mohon maaf, 2024. Maka yang bersangkutan harus punya pengalaman paling nggak Oktober 2022, kan gitu kalau 2 tahun. Tapi kalau 4 semester yang bersangkutan itu baru terdata terakhir sekarang ini tidak dihitung sebagai semester aktif, maka paling nggak Juli 2024 itu dihitung sebagai semester aktif, maka mundur 4 semester Juli 2022. Ini sebenarnya himpunan data yang sama, kita cuma mengantisipasi Bapak Ibu.